ketika legitimasinya itu mulai defisit, ya bukan nggak mungkin ke situ arahnya. Ya. Justru sekarang Hanya gara-gara salah komunikasi. Ya. Saya sebenarnya orang yang percaya empati itu udah ada di ujung rambut sampai ujung kaki kalau dia seorang artis, jadi public figure, Yes. jadi pejabat publik. Sudah biasa. Udah biasa dan harus dijaga banget itu. Betul. Nah itu kok goyah ya, dilupain ya gitu loh. Itu kenapa ya? Itu kenapanya itu. Benar kan, Gu? Betul. Akhirnya balik Ya, lagi pertanyaannya ke pribadi-pribadi tersebut gitu loh. Nah, mungkin. Apakah mau kayak gini terus? Ataukah kita harus merubah cara komunikasi kita, memperbaiki cara komunikasi kita supaya apa? Ya. Supaya lebih baik gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan itu malah menjadi isu yang kemudian malah berbahaya gitu loh. Itu kan. Empati itu penting. Harus dilingkari, diingat-ingat sama pejabat publik, siapapun mereka di tingkatan manapun, harus dikedepankan dalam menyampaikan banyak hal kebijakan, berkomunikasi. Betul. Sekarang masyarakat kita lagi butuh itu, baik, menurut gua, gitu. Kan ya tantangan ekonomi tadi, ya kan, kalau gua perhatiin ya, gua sering kalau kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana kan kita bisa lihat ya, warung-warung juga lumayan jerit, ya kan. Ya lagi-lagi daya belinya mungkin juga lagi penuh tantangan ya. Dalam kondisi kayak gini ya empati yang harus dibangun, gitu. Supaya kalau mau tumbuh bersama. Kalau misalnya mau fight, ya ibaratnya kita sama susah senang sama-sama. Nah, gimana caranya supaya nggak susah, tapi senangnya juga sama-sama, kan gitu kan? Gitu. Dan empati ini koreksi ya, Gung. Kalau kita berdua jadi gua gubernur, lo wakil gubernur. Siapa gubernur? Atau rasanya sebagai orang yang ada di komunikasi, mungkin lo di brand atau apa segala macam, gue di media, ini kan sesuatu yang harus kita tanda petik mainkan dengan baik. Betul. Karena inilah yang mampu memainkan empati ini, publik akan suka, ya kan, dari sisi komunikasi. Media akan ngelihat ini juga. Ini akan menjadi orang kalau memainkan empati dengan baik akan menjadi media darling, public darling, gitu kan. Empati, nggak ada cerita. Sebenarnya komunikasi itu kan simpel, baik. Ini kita cerita ke narasi yang lo bilang harus masuk ke publik seperti apa, kita harus ada di lingkaran komunikasi mereka, di kubangan komunikasi mereka. Empati ini kuncinya. Betul. Komunikasi kan ada komunikatornya, ada pesannya, ada kanalnya apa yang tepat, ya kan. Audiensnya gimana, feedbacknya akan seperti apa, ya muter-muter itu aja sebenarnya. Ya. Tapi how to-nya gitu yang harus dipikirin gitu loh supaya tidak muncul malah yang namanya krisis komunikasi. Itu yang terjadi saat ini. Jadi salah komunikasi yang berakibat pada krisis komunikasi. Kalau nggak dikelola dengan baik, wah itu ya kita bisa lihat gitu loh. Concern kita mau ngobrolin ini, Gung, kan kita kembali kepada situasi negara kita. Jangan sampai dalam situasi ini kita bicara ekonomi, walaupun kita bukan orang yang ngomongin ekonomi, tapi yang kita terpengaruh oleh ekonomi gitu kan. Betul. Ini harus dijaga kondisi publik ini lewat komunikasi yang baik, yang mengedepankan empati supaya masyarakat itu keep calm. Mereka percaya pada para pemimpinnya, trust-nya terjaga. Nah, yang terjadi belakangan ini, kita harus jujur ya, Gung, kita bicarain ini, ngeri kita nih. Gitu. Masa iya kita mau kembali ke 98, semua orang turun ke jalan, kan kacau lagi semuanya gitu. Itu bayangan saya sih secara pribadi untuk kemudian, di mana sih, Gung, titik kuncinya? Saya rasa hari ini kita ketemu. Iya. Ya ketika kan kondisi sekarang kan kayak defisit legitimasi jadinya. Iya, makanya. Kalau defisit legitimasi kan bahaya sebenarnya. Buat kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Ya, gue konkretin ya. Kalau ada bupati sampai di demo seperti itu, ngeri kita. Betul. Dan gue yakin apa yang terjadi itu bukan
itu pasti hal yang sudah sampai puncak gitu loh. Iya. Lalu kalau ada anggota DPR kok malah kurang baik komunikasinya terhadap sebuah kritikan. Betul. Ini juga kita ngeri gitu. Betul. Ini DPR pusat gitu yang nggak boleh sebenarnya terjadi hal semacam, harus minimalis lah. Hal semacam ini yang jangan membuat nanti, saya mungkin terlalu kasar kalau bilang kemarahan publik itu jadi yang kan? jangan sampai Nggak kan. boleh kan? Ya ketika legitimasinya itu mulai defisit, ya bukan nggak mungkin ke situ arahnya. Ya. Justru sekarang hanya gara-gara salah komunikasi. Iya. Kebijakannya kadang-kadang mungkin nggak salah. Iya. Ya. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah. Tapi mungkin harus didialogkan dulu, dikomunikasikan dulu, disosialisasikan dulu. Iya. Dicek dulu kira-kira tanda kutip potensial konsumennya bisa menerima enggak? Ya kan? Bisa membeli atau enggak? Ya. Nah, baru kira-kira diberlakukan. Oke. Gitu. Kan gitu. Kalau nggak diterima, maksain banget, yang ada malah tadi. Yang tadi disebut tadi, defisit legitimasi tadi. Iya, malah Ya kan? defisit. Defisit legitimasi, orang bergerak nih, dari mulai sosial media, ya kan? Terus kemudian bikin-bikin satir politik, sampai dengan demonstrasi.